Sari justru memasang muka masam dan mengeluarkan kata-kata yang dianggapnya kasar. Sari bahkan tak mau melayani Tomo saat sang suami meminta makan. Dimanapun yang namanya biduk rumah tangga tidak selalu mulus. Terkadang perbedaan muncul atau pertengkaran kecil meletup. Sesuatu yang sebenarnya wajar-wajar saja. Jamak buat orang lain tapi tidak buat Tomo. Bagi Tomo, haram hukumnya bagi seorang istri untuk berbeda pendapat dengan suami. Di matanya, istri mutlak harus menuruti kehendak dan kemauan suami. Karena itu tak heran kalau Tomo begitu kesal ketika Sari, perempuan yang sudah 6 tahun dinikahinya itu, menolak permintaannya untuk menikah lagi. Sari yang jadi istri ketiga Tomo itu juga tidak mau dicerai. Padahal niat Tomo untuk menikah lagi demi memperoleh keturunan. Maklum saja lelaki asal Riau ini memang tak kunjung memperoleh momongan dari 2 istri sebelumnya. Laki-laki kan kepala rumah tangga. Rumah tangga itu gimana ya Bu? Saya itu wajib mengurus istri. Kalau istri itu nurut, pasti ku sayang Bu. Buktinya istri yang pertama, ada masalah sedikit ya diajak merantau, nggak mau minta cerai, ya saya cerai dengan baik. Dengan berbagai cara, Tomo akhirnya menikahi seorang perempuan tetangga desa Sari sebagai istri keempatnya. Sebagai gantinya, ia memberikan sejumlah uang pada Sari untuk membuat warung sederhana. Tapi karena memang pada dasarnya tidak setuju, Sari sering berulah sehingga membuat Tomo kesal. Puncaknya terjadi akhir Oktober 2005 lalu. Saat itu Tomo baru saja pulang ke rumah Sari. Maklum, sebagai suami yang beristri 2, Tomo berusaha untuk pintar-pintar berbagi agar rumah tangganya berjalan selaras. Tomo berharap kedatangannya akan membahagiakan Sari, tapi harapan tinggal harapan. Sari justru memasang muka masam dan mengeluarkan kata-kata yang dianggapnya kasar. Sari bahkan tak mau melayani Tomo saat sang suami meminta makan. Kontan darah Tomo naik sampai ke ubun-ubun. Ia mendamprat sang istri. Pertengkaran pun kembali meletus. Cekcok rumah tangga ini berlanjut hingga larut malam. Tanpa disangka-sangka, aliran listrik di rumah Sari tiba-tiba terputus. Spontan Tomo menanyakan korek api kepada Sari. Tapi rupanya hati Sari masih panas. Bukannya memberikan jawaban baik-baik, sang istri malah membentaknya. Malam itu mati lampu, aku nyari korek, terus ditanya lampu. Dia nunjukkan katanya di dapur, tapi di dapur ku cari nggak jumpa. Aku tanya balik sama dia malah marah-marah. Sikap Sari membuat darah Tomo kian mendidih. Ia pun mulai bertindak kasar. Dengan beringas, Tomo mendorong tubuh istrinya hingga membentur tembok. Tanpa belas kasihan, ia kemudian membenturkan kepala sang istri ke tembok. Sari yang masih setengah sadar sama sekali tak berdaya melawan kekuatan Tomo. Setan rupanya telah merasuki hati dan pikiran Tomo. Lalu saya mencekik leher dia dengan kayu itu. Selamanya 10 menit terus dia mati. Perbuatan biadab Tomo ternyata tak hanya sebatas itu. Usai melampiaskan kebiadabannya, ia tak tinggal diam. Tomo berusaha menghapus jejak serapi mungkin. Ya, pertama aku bungkus pakai kain spray. Terus ku naikkan ke mobil. Ku bawa ke gudang dulu. Lalu saya membangunkan supir saya. Terus dia aku ajak ke sana berangkat ke lokasi penguburan.